Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bertemu kembali dalam program Gemar Jumat 30 Juli 2021. Berkat firman Tuhan terambil dari Mazmur 149 ayat 3 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita tidak lepas dengan namanya pergumulan dan pencobaan. Lalu bagaimana setiap orang yang merasakan dan memandang pergumulan itu? Tentu berbeda-beda. Ada yang memandang pergumulan itu sebagai akhir hidup dan kemudian putus asa. Ada juga yang memandang pergumulan itu sebagai ujian untuk kemudian melangkah lebih mantap. Saya yakin Tuhan akan memberi kesempatan kepada kita untuk melampaui setiap pergumulan dan pencobaan yang kita alami. Dan semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan semata. Kita menang dari setiap pergumulan kita karena ada Tuhan yang setia yang menyertai perjalanan hidup kita. Kita mengalami kemenangan bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kepandaian dan kehebatan kita, tetapi hanya karena anugerah Tuhan Yesus yang memampukan kita menang atas segala pencobaan dan pergumulan hidup kita, baik suka maupun duka. Pemazmur juga mengalami hal yang sama. Pemazmur mengalami kemenangan atas musuh-musuh yang dia hadapi. Dengan kemenangan itu, dia memuji dan memuliakan Tuhan. Artinya, pemazmur memberikan pujian kemenangan bagi Tuhan. Alasan utama memuji Tuhan di sini ialah karena kemenangan yang Tuhan telah berikan kepada umat-Nya atas musuh-musuh mereka. Dengan memuji Tuhan, mereka mengakui bahwa Tuhanlah sumber kemenangan mereka, bukan karena kekuatan mereka. Oleh karena itu, mereka bisa berbaring dengan damai, bahkan tetap bersorak-sorai. Lewat ayat-ayat yang ditulis pemazmur ini, umat Israel diajak untuk bernyanyi, bermazmur, dan bersukacita bagi Tuhan atas kemenangan yang mereka raih. Ada masa-masa ketakutan sebelumnya yang mereka alami ketika musuh yang terlihat begitu kuat dan besar mendatangi dan mengepung mereka. Namun satu hal, sebesar apapun musuh yang dihadapi, mereka menyadari bahwa selalu ada tangan Tuhan yang memberikan kemenangan atas mereka. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak memuji-muji Tuhan, karena tangan Tuhanlah yang berperang bagi mereka. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang pertanyaannya, apakah yang Tuhan berikan kepada kita jika kita mampu menyanyikan pujian kemenangan bagi-Nya? Yang pertama, Tuhan menyelamatkan kita umat-Nya. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Itu terdapat di ayat yang keempat. Ketika Tuhan berkenan kepada umat-Nya, maka yang terjadi atas umat-Nya ialah bahwa ada keselamatan dari Tuhan bagi umat-Nya. Dan keselamatan dari Tuhan
bagi umatnya itu adalah keselamatan yang sempurna, baik jasmani, ekonomi, dan terlebih keselamatan secara rohani. Itulah yang kita akan alami ketika Tuhan berkenan kepada kita. Jadi, keselamatan itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian anugerah Allah bagi kita. Yang kedua, Tuhan mengaruniakan sukacita bagi umatnya. Pemazmur dalam pimpinan Roh Kudus terkait dengan Tuhan mengaruniakan sukacita bagi umatnya menulis demikian, biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah dalam kerongkongan mereka. Ketika Tuhan berkenan kepada umatnya, maka yang terjadi atas umatnya ialah bahwa ada sukacita yang dilimpahkan oleh Tuhan dalam hidup umatnya. Kita bisa memuji, menyembah, dan bersorak-sorai bukan karena kita bisa dan mampu, tetapi Tuhanlah yang berkarya di dalam kita sehingga kita bisa bersukacita. Sukacita yang kita miliki tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi di dalam atau di luar diri kita. Tetapi sukacita itu lahir dari suatu persekutuan harmonis dengan Tuhan. Jadi, ketika Tuhan berkenan kepada umatnya, maka pasti Tuhan mengaruniakan keselamatan bagi umatnya. Tuhan pasti mengaruniakan sukacita bagi umatnya. Itulah sebabnya kita harus senantiasa bersyukur atas perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita terus berusaha untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal di kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah firman-Mu ini mendasari kami untuk kami dapat melakukan setiap aktivitas dalam hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai setiap aktivitas kami mulai dari pagi hingga malam nanti. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.